Salam rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kita simak dan nikmati kembali tentang kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokadung yang sudah memasuki episode yang ke-6. Saudara, dalam cerita yang lalu dikisahkan bahwa kedatangan Ulaman Demak Kanjeng Sunan Kalijaga dan sang putra Sunan Muria di Pasanggeran Perawatan untuk memberi penegasan kepada Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto untuk segera dilantik menjadi Sultan Demak keempat, menggantikan ayahandanya yang gugur di Penarukan ketika Sultan Trenggono berperang dengan kerajaan Blambangan. Namun hal itu nampaknya membuat agak kecewa Ulaman Demak tersebut karena Raden Bagus Mukmin tampaknya menolak kepercayaan para ulama untuk menggantikan sang ayah menjadi Sultan di Demak Bintoro. Nah, saudara, dalam kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara di episode yang ke-6 ini berjudul Menolak ke Demak. Sepasang mata itu kembali dipicingkan dengan seksama, dan semakin dekat kuda hitam itu berlari ke arah regol kanan. Bertambah jelas siapa yang datang menghampiri mereka. Mataram, ucap Retno Kencono setengah bertanya, dengan mata terbuka mendengar nama itu. Pangeran Hadiri yang tengah berdiri di undakan peringgitan pun bergegas menyusulnya. Mataram, Pangeran Hadiri agak kaget. Baru saja tadi nama itu kita sebut, sekarang sudah datang orangnya. Ya Allah, lama sudah kita tidak berjumpa, dia diajeng, kata Pangeran Hadiri kepada istrinya, Gusti Putri Retno Kencono yang berdiri di sampingnya. Sementara laju kuda yang tengah diperhatikan pemimpin Kadipaten Jepara itu mulai menghentikan lari kudanya, dan dua prajurit yang berdiri di depan gerbang segera menyambutnya. Keduanya serentak mengangkat sembah ketika mengetahui kedatangan orang yang sejak lama dikenalnya. Aryo Mataram lalu turun dari kudanya. Punggung kuda yang berpelana berlapis kulit kerbau tersebut. Ia turun dari kuda yang gagah berwarna hitam tersebut dengan cara melompat. Lalu tali kendali diberikan kepada prajurit juga untuk ditambahkan pada sebuah tonggak kayu di pojok halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam Pangeran Aryo Mataram kepada ibundanya. Waalaikumsalam, jawab sang bunda sambil jabat erat tangan
anaknya Ratu Kencana, memeluk putranya yang sangat disayanginya. Semakin gagah saja dengan pakaianmu serba hitam kau Mataram, sapa Ratu Kencana. Sementara tepukan tangan ramandanya, yaitu Pangeran Hadiri, menyambut kedatangan putranya penuh kehangatan. Haryo Mataram pun sungkem sambil mengangkat sembah. Silahkan beristirahat dulu di Pringgitan Mataram, sapa sang ibu Gusti Retno Kencana dengan napas yang masih memburu. Kanjeng Ibu akan mencari adikmu sebentar saja, kata Retno Kencana. Injih Kanjeng Ibu, sembahnya kepada sang bunda. Haryo Mataram mempersilahkan ibu bundanya untuk mencari adiknya yang belum ketemu. Dan perempuan yang berbaju merah itu pun segera berlalu meninggalkan Mataram. Haryo Mataram sebenarnya adalah adik sepupu Retno Kencana, karena ayahnya yaitu Raden Trenggono adalah adik Pangeran Sekar atau Pangeran Sekar Sindolepen, dan Mataram adalah anak dari Pangeran Sekar tersebut. Maka kalau menurut silsilah seharusnya Mataram adalah kakak sepupunya. Namun usia Retno Kencana 2 kali lebih tua dari Haryo Mataram. Istri Pangeran Hadiri pun menjadi kakaknya. Sejak Haryo Mataram diangkat menjadi anak asuh Pangeran Hadiri dan Retno Kencana, maka Haryo Mataram pun memanggil Kanjeng Ibu kepada Retno Kencana, atau lebih dikenal dengan nama Ratu Kalinyamat. Mari kita ke Pringgitan Mataram, ajak Sunan Hadiri. Dan pemuda berbaju hitam itu pun mengikuti langkah ayah angkatnya dari belakang. Ayah dan anak tersebut lalu saling berbincang. Mereka basa-basi sebentar. Selanjutnya mereka saling bertanya kabar masing-masing. Sepertinya ada berita penting dari Demak Mataram, tanya Pangeran Hadiri sambil tersenyum pada anak angkatnya tersebut. Injih Kanjeng Romo, ada beberapa kabar yang Mataram bawa Romo. Namun Ananda mohon ampun jika berita ini sedikit mengagetkan Kanjeng Romo, kata Haryo Mataram pelan. Sontak Pangeran Hadiri menatap tajam wajah anak asuhnya. Ia kemudian memandang mata Mataram seolah ingin mencari jawab atas kekagetan dan rasa penasarannya. Namun yang dirasakan kemudian justru artinya bagi tengah berhadapan dengan tajamnya mata panah. Sebelah mata panah yang panas tengah tepat hendak membidik jantungnya. Terpokang terentang mengarah pada ulu hatinya dengan ketajaman berkilat-kilat yang seolah mampu membuat sesak napas. Pangeran Hadiri tiba-tiba sangat khawatir
dengan kabar yang akan disampaikan anak asuhnya tersebut. Dan untuk menenangkan diri, ia mencoba menarik napas perlahan. Pandangannya disatukan pada bangunan yang baru saja didirikan. Sebuah pendopo megah penuh ukiran mewah yang berada di tepat depan dalam kalinya mata. Apakah kabar itu sebuah keputusan tentang pelantikan Dimas Mukmin? Tebak Pangeran hadir. Sementara Haryo Mataram tetap menundukkan kepalanya yang tengah duduk di depan ramandanya tersebut. Sejenak kemudian Haryo Mataram mengikuti pandangan ayah angkatnya. Lelaki muda itu turut memandang pendopo di depan peringgitan. Sebuah bangunan penuh ukiran mewah yang didirikan dengan bersamaan seperempat abad kedua orang tuanya sebagai pemimpin Kadipaten Jepara. Juga peringatan perkawinan mereka yang telah mencapai usia 25 pada 3 bulan silam. Haryo Mataram memperhatikan dengan penuh kekaguman bangunan joglo di depannya. Pendopo dengan hiasan sulur bunga yang indah, perpaduan kehalusan hiasan Jawa dengan ukiran keunikan gaya Cina. Balai-balai besar yang pembangunannya dipimpin langsung oleh Ki Patih Sungging Badardu, seorang patih yang juga ahli sungging batu, juga ahli sungging yang baru di Kabupaten Jepara. Ki Patih Sungging Badardu adalah seorang Cina Muslim yang memiliki nama asli Chi Hua Guan yang sangat terkenal seantero Pulau Jawa. Kapan pelantikan Dimas Mukmin? Tanya Pangeran Hadiri kepada Haryo Mataram. Kami sangat menantikan sejak penetapan pada 3 bulan silam. Lanjut Pangeran Hadiri. Namun Mataram seolah mengetahui bahwa apabila kabar itu segera disampaikan akan membuat batin ayahnya terguncang. Mataram memilih diam lebih dahulu. Ia tak akan terburu-buru menyampaikannya, dan ia akan menyampaikan kabar dengan perlahan agar kekagetan yang ia juga tidak akan datang tiba-tiba. Untuk mencari cara mengungkapkan itulah kesenyapan menyelimuti keduanya. Keheningan yang justru membuat batin Pangeran Hadiri panas dingin dibuatnya. Sementara udara di dalam Kalinyamatan tengah terik menyengat. Awan bergumul putih bergerombol beriring memulas langit biru yang cerah. Matahari tengah memancarkan sinarnya dengan sempurna, memanggang seluruh isi alam raya. Tak terkecuali
alam hijau damai di atas kota pelabuhan Jepara tersebut, membuat angin yang bertiup pun turut menebarkan panasnya, menjadikannya tak ada sekelebatan pun burung camar yang biasanya terbang dari arah selatan menuju ke arah pelabuhan. Juga burung-burung perenjak dan kuntul yang biasanya berterbangan di atas alun-alun Jepara, semua seakan memilih hinggap di atas daun dan ranting-ranting beringin kurung yang rindang. Semua dia menunggu terik mulai memudarkan sengatannya yang garang. Dan Pangeran Hadiri terus terdiam menunggu jawaban sang putra Aryo Mataram. Kemarin saya pulang dari pesanggeran Prawoto, Kanjeng Romo, kata Aryo Mataram mulai pembicaraan. Selanjutnya, hamba diperintahkan oleh Dimas Kumambang untuk mengiringkan Eyang Sunan Kalijaga dan Eyang Sunan Muria menjenguk Dimas Bagus Mukmin. Pangeran Hadiri pun mengangguk kepalanya, namun dalam diamnya ia berharap cerita yang hendak disampaikan Aryo Mataram sama dengan keinginannya. Dengan begitu, kepastian pemberangkatan penyerangan segera ada keputusan. Mataram pun menuturkan dengan perlahan tentang kedatangannya ke pesanggeran perawatan, mengiringkan wakil Waliul Amri menjemput Raden Bagus Mukmin sebagai calon Ulil Amri Demak Bintoro. Yang untuk keperluan penjemputan, Aryo Mataram memimpin langsung pasukan Brigada Prajurit Tabung Tomo lengkap dengan kereta kencana dan umbul-umbul panji Kesultanan Demak. Namun ternyata kedatangan mereka sia-sia belaka, dan kedua ulama Demak itu pun pulang dengan tangan hampa karena Raden Bagus Mukmin telah menolak untuk datang ke Demak Bintoro. Nah saudara, sampai berjumpa di cerita selanjutnya. Salam budaya, sampai jumpa.